Baik, pada pertemuan ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat surat kuasa. Nah, surat kuasa yang pertama Anda harus membuat judul ya, judul surat. Di situ tertulis surat kuasa. Kemudian di bawahnya Anda tulis nomor. Misalkan nomor 001. Surat kuasa disingkat aja menjadi SK. Kemudian misalkan bulan Februari tahun 2021. Nah, surat kuasa ini bertujuan untuk menguasakan kepada seseorang atau Anda mempercayakan kepada seseorang sehingga seseorang tersebut mewakili Anda untuk melakukan sesuatu yang semestinya Anda lakukan. Misalkan, posisi Anda di Hong Kong, Anda membutuhkan seseorang yang di Indonesia untuk mengambilkan ijazah Anda dari sekolah. Jadi karena Anda berada di Hong Kong, Anda tidak bisa mengambil ijazah, Anda memberikan kuasa kepada kakak Anda, sehingga kakak Anda lah yang datang ke sekolah untuk mengambilkan ijazah. Karena ijazah itu adalah dokumen penting, maka biasanya pihak sekolah meminta surat kuasa. Sehingga surat kuasa itu dijadikan bukti bahwa kakak Anda lah yang memiliki kekuatan hukum untuk mengambil ijazah tersebut. Nah, jadi ini contohnya. Nah, di dalam surat kuasa ini, formatnya seperti ini. Ada judul surat kuasa, ada nomor surat kuasa. Ya, ini nomornya Anda bisa buat sendiri. Lalu, di bawahnya Anda ketik yang bertanda tangan di bawah ini. Nama. Ya. Misalkan nama Anda, misalkan Diani Santo, misalkan. Ya. Anda menugaskan kakak Anda. Ya. Nah, Diani, Anda tulis nomor KTP-nya berapa di sini. Kemudian Anda tulis alamatnya di mana. Misalkan, dan seterusnya. Nah, kemudian memberikan kuasa kepada, Anda tulis nama kakak Anda. Misalkan nama kakak Anda Doni Santo. Nah, kemudian seperti biasa tulis nomor KTP kakak Anda. Kemudian tulis juga alamat kakak Anda. Oke. Jadi Anda yang bernama Diani memberikan surat kuasa kepada kepada Doni, sehingga Doni kakak Anda bisa datang ke sekolah untuk mengambilkan ijazah Anda. Nah, untuk apa di sini Anda tulis? Misalkan untuk mengambil ijazah atas nama Diana Santo di SMA Negeri 34 dan seterusnya keterangannya. Untuk mengambil ijazah atas nama. Nah, kemudian di bawahnya ditulis, surat kuasa ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya. Nah, kemudian di bawahnya, di situ ada dua. Ya, ada penerima kuasa. Nah, siapakah yang menerima kuasa? Yang menerima kuasa adalah Doni Santo. Nah, di sini yang menerima kuasa. Lalu, siapakah pemberi kuasanya? Yang pemberi kuasanya itu adalah Diani Santo. Diani Santo. Oke. Jadi seperti ini standar untuk membuat surat kuasa. Jadi si Doni Santo ini mewakili Anda untuk bisa mengambil atau melaksanakan pekerjaan Anda karena Anda tidak bisa berada di suatu tempat. Nah, kemudian di sini tanda tangan, di sini tanda tangan. Biasanya si pemberi kuasa akan melampirkan atau membuat materai. Nah, di sini Anda bisa tempelkan materai, kemudian bisa Anda tanda tangan. Lalu bagaimana kalau misalkan dari Hong Kong? Ya mungkin Anda tempelkan aja materai di Hong Kong, tanda tangan, surat ini bisa Anda kirim ke Indonesia, atau Anda bisa scan dokumen ini. Nah, sehingga pihak sekolah Anda akan menerima surat ini sebagai bukti bahwa Anda diwakili oleh kakak Anda yang bernama Doni Santo ini. Nah, inilah surat kuasa tersebut. Baik,
Berikutnya adalah materi bahasa Indonesia, yaitu surat perjanjian jual beli tanah misalkan, atau jual beli kendaraan bermotor. Nah, di sini ada yang namanya penjual, ada yang namanya pembeli. Berarti ada dua pihak tuh, ya. Ada pihak pertama, ada pihak kedua. Bagaimana cara membuat surat perjanjian jual beli motor? Ya, yang bertanda tangan di bawah ini, nama, misalkan nama Anda tulis, ya, Diani, alamat lengkap tulis. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nah, berarti si Diani ini adalah pihak pertama. Ya, misalkan Diani menjual motornya kepada pihak kedua. Pihak kedua misalkan yang bernama Doni. Jadi Diani menjual motor kepada Doni. Ya. Kemudian Doni, alamatnya Doni, ya bagus-bagus kalau Anda misalkan menyimpan nomor KTP di sini. Ya, nomor KTP, nomor telepon silahkan saja ditambahkan. Nah, dalam hal ini Doni bertindak untuk dan atas nama pribadi yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Nah, berarti Doni ini adalah pihak kedua. Jadi pihak pertama Diani, pihak kedua Doni. Pihak pertama adalah yang menjual. Pihak kedua adalah yang membeli. Nah, biasanya di dalam surat perjanjian jual beli itu ada beberapa pasal. Nah, Anda tuliskan saja pasal-pasal tersebut, pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Seperti apa ini isi pasal ini? Ya. Biasanya pasal tersebut berupa seperti ini nih. Misalkan pasal 1, ya. Anda tuliskan maksud dan tujuan. Kalau misalkan jual beli, berarti maksud dan tujuan itu melakukan transaksi jual beli motor, di sini Anda tulis. Ya. Kemudian yang kedua, ruang lingkup. Ya, misalkan ruang lingkupnya apa? Proses transaksi jual beli motor yang terjadi pada tanggal berapa, dituliskan. Yang ketiga, pihak pertama berkewajiban. Nah, misalkan Anda tulis. Kemudian pihak kedua kewajibannya apa? Kemudian hak dari masing-masing pihak. Ya. Nah, jadi Anda tulis tuh. Misalkan Diani kewajibannya apa? Kewajiban Diani adalah memberikan motor kepada Doni sepanjang Doni sudah memberikan uang pembelian motor tersebut. Kemudian Doni kewajibannya apa? Menyerahkan uang kepada pihak pertama. Ya. Kemudian haknya apa? Diani berhak untuk memperoleh uang dari Doni. Kemudian hak Doni apa? Doni berhak untuk mendapatkan motor dari pihak pertama. Nah, itu pasal itu silakan saja Anda buat sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian jangka waktu Anda tentukan. Ya, perjanjian ini berlaku berapa lama? Kalau jual beli motor ya paling ya 1 bulan juga selesai gitu ya. Kemudian pembiayaan, kemudian penyelesaian perselisihan. Biasanya ada pasal berkenaan dengan penyelesaian perselisihan. Isinya gini, dalam hal pelaksanaan perjanjian tersebut, perbedaan pendapat harus dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Ya. Nah, jadi ini pasal-pasal ini berkaitan dengan bagaimana caranya kedua belah pihak ini mempertahankan hak dan kewajibannya masing-masing. Silahkan ditulis gitu. Jangan lupa di bawahnya ada tanda tangan ya. Di sini ada tanda tangan pihak pertama, di sini ada tanda tangan pihak kedua. Nah, jangan lupa tanda tangan ini dibubuhi oleh materai. Jadi Anda bertanda tangan di atas materai. Jadi kopi yang
diterima oleh pihak pertama, kopi dokumen yang diterima oleh pihak pertama harus ada tanda tangan dan materai dari pihak kedua. Kopi dokumen yang diterima oleh pihak kedua harus ada tanda tangan dan materai dari pihak pertama. Nah, jadi itulah surat perjanjian jual beli motor, dan yang kedua berkenaan dengan surat kuasa. Semoga Anda bisa memahami cara membuat ini karena kedua surat ini penting dalam melindungi kepentingan Anda. Terima kasih. Silakan dicatat.